anak itu akan mampu untuk istilahnya bersekolah dan berpendidikan dengan baik ketika psikisnya itu pada kondisi yang fresh. Gitu. Lah, artinya apa di sini? Artinya ramah anak itu, lembaga pendidikan atau sekolah ramah anak itu yang pertama itu harus mampu untuk menciptakan sebuah ketertekanan pada seorang anak itu. Ada kenyamanan gitu kan, ada kenyamanan pada lingkungan itu. Sering sekali kadang-kadang kita itu atau lembaga pendidikan itu melupakan hal-hal yang sepele. Contoh masalah penghijauan, contoh masalah istilahnya itu tempat ya mohon maaf toilet yang bersih, yang baik gitu. Kita kadang-kadang melupakan itu semuanya. Yang kita pikirkan adalah sesuatu yang ada di ruang kelas aja gitu kan. Nah, hal seperti itu sebenarnya yang perlu diperhatikan sehingga 3 unsur ini dan 3 dasar inilah yang harus menjadi satu indikator kuat. Oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu sudah difahami secara betul ya. Dan sehingga kita sering sekali atau Pemprov Jawa Timur membuat banyak program sudah terkait masalah itu. Tetapi ya lagi-lagi tantangannya itu adalah masalah anggaran. Kawan, kalau bicara soal sekolah, harusnya ini menjadi sebuah tempat yang aman. Tapi ternyata berdasarkan sebuah laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, jumlah kasus kekerasan di lembaga pendidikan termasuk sekolah, madrasah, dan juga pesantren itu ternyata melonjak cukup tajam di tahun 2024. Yang dimana angkanya mencapai 573 kasus. Dari jumlah ini berarti ada 31% yang berkaitan langsung dengan perundungan, bullying, dan juga 42%-nya terkait kekerasan seksual. Ini menjadi sebuah PR untuk pemerintah, baik itu di pusat bahkan juga di daerah, dan untuk kita sebagai masyarakat, termasuk juga kita sebagai orang tua yang punya putra-putri yang mungkin bersekolah atau mungkin juga di pesantren, bahkan mungkin juga di madrasah dan sejenisnya. Nah, kebetulan kali ini di Podcast Suara Surabaya, saya Ananda Maharani tidak sendiri karena sudah hadir bersama saya untuk ngobrol langsung bersama dengan Dr. Haji Ahmad Iwan Zunai LCMM MPDI. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Nasdem. Beliau ada di Dapil 13. Ini meliputi Kabupaten Gresik dan juga Lamongan. Assalamualaikum Pak Ahmad Iwan. Waalaikumsalam Mbak Nanda. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya manggilnya Pak Ahmad, Pak Iwan atau Pak Zunai? Ya, Pak Iwan boleh. Pak Iwan, baik. Pak Iwan, data yang saya paparkan tadi ini miris ya Pak. Betul. Kita harus mengakui bahwa kejadian ini itu data di tahun 2024, belum yang 2025, sekarang sudah bulan Desember. Kejadian yang kemarin di Jakarta itu juga karena kasus bullying sehingga menyebabkan ada seorang anak sampai berani melakukan sebuah, ya kita bisa bilang mungkin tindakan kriminalitas ya. Betul. Bom di sekolah. Ini sangat miris sekali. Tapi kalau sekarang bicara soal konsep sekolah yang aman ataupun juga nyaman, menurut dengan Pak Iwan, ini harus seperti apa sih sebetulnya standarnya mungkin? Jadi terima kasih Mbak Nanda. Paling tidak itu ada 2 hal yang harus menjadi indikator ya, dan itu harus menjadi satu perhatian bagi kita sekalian untuk menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang ramah anak. Minimal itu ada 2, nanti ada yang lainnya. Yang pertama itu adalah anak itu akan mampu untuk istilahnya bersekolah dan berpendidikan dengan baik ketika psikisnya itu pada kondisi yang fresh. Gitu. Lah, artinya apa di sini? Artinya ramah anak itu, lembaga pendidikan atau sekolah ramah anak itu yang pertama itu harus mampu untuk menciptakan sebuah ketertekanan pada seorang anak itu. Anak jangan ditakut-takutin, anak jangan istilahnya itu takut, anak itu merasa punya perasaan malu yang berlebihan dan lain-lain lah. Secara psikis seperti itu harus harus pertama kali menjadi satu orientasi ataupun pandangan kita dalam membentuk sebuah lembaga pendidikan yang ramah anak. Nah, kenapa? Sekali lagi dikarenakan itu tadi semuanya akan bermula pada psikis anak. Sebaik apapun guru dalam menyampaikan sebuah materi pelajaran, tapi kalau psikis anak itu nggak fresh istilahnya, itu tidak akan bermanfaat juga. Sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak tentunya lingkungan lembaga atau sekolah yang ramah anak itu tentunya ya aman secara fisik. Tuh. Aman secara fisik artinya ya
kita yang ada di lembaga pendidikan itu harus benar-benar mampu mengevaluasi lingkungan yang ada itu jangan sampai nanti itu terjadi ya semacam kayak apa namanya kecelakaan pada fisiknya. Termasuk di sini adalah bullying secara fisik itu. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin yang bukan lagi menjadi sebuah yang primer ya, tapi harus kita perhatikan bahwa ada kenyamanan gitu kan, ada kenyamanan pada lingkungan itu. Sering sekali kadang-kadang kita itu atau lembaga pendidikan itu melupakan hal-hal yang sepele. Contoh masalah penghijauan, contoh masalah istilahnya itu tempat ya mohon maaf toilet yang bersih, yang baik gitu. Kita kadang-kadang melupakan itu semuanya. Yang kita pikirkan adalah sesuatu yang ada di ruang kelas aja gitu kan. Nah, hal seperti itu sebenarnya apa namanya yang perlu diperhatikan sehingga 3 unsur ini dan 3 dasar inilah yang harus menjadi satu indikator kuat. Apakah sebuah lembaga itu lembaga atau sekolahan yang ramah anak maupun tidak, dan itu harus kita wujudkan, harus kita realisasikan itu. Oke, nah kalau dari perspektif sebagai anggota DPRD juga Pak yang mewakili masyarakat tentunya, apa sih sebetulnya tantangan terbesar untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tadi Anda sebutkan tadi ya 3 indikator tersebut dan urgensinya di Jawa Timur? Kalau urgensinya itu sangat urgent Mbak ya, karena itu nanti akan menentukan bagaimana output daripada siswa tersebut. Jadi memang itu sebagai dasarnya, selain nanti ada kurikulum, selain ada SDM SDM gurunya, terus kemudian manajemen yang ada di lembaga tersebut gitu kan. Tapi yang paling pasti yang perlu kita ketahui secara bersama-sama itu sebenarnya oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu sudah difahami secara betul ya. Dan sehingga kita sering sekali atau Pemprov Jawa Timur membuat banyak program sudah terkait masalah itu. Tetapi ya lagi-lagi tantangannya itu adalah masalah anggaran. Masalah anggaran. Nah, kenapa kok masalah anggaran? Ya, kita semuanya tahu bahwa kondisi saat ini keuangan pemerintah juga seperti ini, terus ditambah lagi khususnya di Jawa Timur jumlah sekolah lembaga itu masya Allah itu banyak banget itu. Kemarin kita masuk di pansus pembikinan perda pesantren itu, saya kebetulan masuk anggota di situ. Itu kita melakukan pendataan untuk pesantren yang ada di Jawa Timur. Ini pesantren aja loh ya, belum lembaga yang lainnya. Itu belasan ribu Mbak, belasan ribu. Nah tentunya kalau kita ciptakan istilahnya belasan ribu nanti plus dengan lembaga-lembaga formal yang lainnya itu berapa puluh ribu lah. Itu kalau seandainya kita cover semuanya dengan program pemerintah untuk istilahnya ya bagaimana pembenahan istilahnya itu lingkungan sekolahannya maupun bagaimana penguatan SDM gurunya, bagaimana penguatan manajemennya dan lain-lain. Itu saya rasa tidak bisa mengcover 100% kan gitu. Gak bisa mengcover 100%. Itu diantaranya. Artinya tantangan kita yaitu masalah anggaran itu. Kemudian yang nomor 2, sering sekali kadang-kadang itu kekurangan kita. Itu siapa yang ngopeni apa. Tapi dari sisi kemampuan, kapasitas pribadi yang ngopeni itu masih belum pas. Belum pas. Itu yang sering sekali. Dan itu memang harus kita akui. Sering sekali pemerintah itu ketidakefektifan daripada kebijakan pemerintah. Dikarenakan man behind the gun-nya itu kurang begituan. Gubernur ngomong itu gubernur memang harus seperti itu, ngomong secara makro, secara visinya ya, yang breakdown yang ada di UPT maupun dinas inilah. Itu harus benar-benar harus kompeten, memiliki kompetensi yang baik. Itu yang menjadi masalah itu ya ada di 2 itu sih kalau menurut saya yang lebih utama itu. Oke, tapi lanjutannya nih Pak Iwan ya. Gimana akhirnya peran dari legislatif tentunya ya untuk mendorong supaya regulasi ataupun anggaran tadi terkait keamanan sekolah di Jawa Timur ini bisa terwujud? Ya tentunya kalau yang pertama kalau masalah regulasi Mbak, itu kita mendorong bahkan di akhir November kemarin kita tuh menggedok raperda yang terkait tentang istilahnya itu pengayoman terhadap perempuan dan anak. Jadi itu antara lain di situ pada pasal-pasalnya itu kita juga membahas di situ. Jadi keamanan anak, kenyamanan anak di lingkungan pendidikannya, kenyamanan dan keamanan anak di lingkungan keluarga dan lain-lain itu semuanya gitu ya. Itu sebagai bukti bahwa kita itu punya niatan dan himmah yang kuat dalam rangka untuk menciptakan sebuah lingkungan ramah anak itu. Apakah itu di sekolahan maupun di lingkungan yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua terkait masalah anggaran.
kita sudah sepakat lah antara legislatif sama eksekutif ini terkait masalah bagaimana penguatan sumber daya manusia. Betul. Sumber daya manusia untuk masa depan Jawa Timur ini, kita jangan terlalu perhitungan. Jangan terlalu perhitungan. Artinya benar, itu pokoknya ayo kita bareng-bareng lah gampang-gampangannya seperti itu. Kita nggak usah terlalu istilahnya itu, kalau orang Jawa bilang guys, ojo cengit-cengit lah, gitu. Ojo cengit-cengit kalau seandainya terkait masalah itu. Sehingga itu insya Allah tidak ada masalah. Cuman permasalahan yang utama itu ya memang kemampuan keuangan gitu. Kemampuan keuangan ini yang menjadi masalah memang. Apalagi kondisi seperti ini kan, ekonomi makro juga seperti ini, ekonomi Indonesia juga seperti ini. Nah, itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Cuman kalau seandainya untuk pengalokasian, kita insya Allah kita itu tutup mata lah, gampang-gampangnya seperti itu, tutup mata. Yang penting bagaimana kita menciptakan sebuah SDM generasi kita ini nanti ke depan mampu untuk menjadi generasi emas lah di tahun 2045 nanti. Oke. Kalau bicara soal sekolahnya sendiri Pak ya, gimana kira-kira caranya nih untuk mendorong pihak sekolah supaya mereka ini juga lebih proaktif ya, yang namanya atau mungkin melakukan yang namanya risk assessment. Nah, terhadap potensi-potensi bahaya di lingkungan sekolah mereka. Tadi yang sudah Anda sampaikan macam-macam ya, mulai dari fisik, psikis, bahkan mungkin juga sanitari dan segala macamnya. Monggo. Nah tentunya di sini yang paling utama Mbak, yang paling utama itu adalah bagaimanakah lembaga tersebut itu mampu berkolaborasi dengan pihak yang lain. Gak mungkin lembaga itu berdiri sendiri kemudian noto anak itu, nggak mungkin itu. Itu butuh. Antara lain yang perlu diberikan di situ, artinya bermitra dengan siapa? Ya mungkin dengan pihak, dengan kepolisian gitu kan. Karena apa? Karena antara lain itu bagaimana kita itu memberikan istilahnya itu pendidikan kepada anak. Ojo berbuat seperti ini, ada konsekuensinya loh ya, kan gitu kan. Nah tapi kalau pihak polisi yang ngomong biasanya lebih digugu, kata orang kata orang Jawa itu bilang ya, itu yang pertama. Lah, tapi yang paling utama lagi itu adalah kolaborasi yang diciptakan oleh lembaga tersebut itu dengan orang tua dan masyarakat. Itu penting sangat itu, dengan orang tua khususnya. Karena sekarang ini sering sangat, jadi yang terjadi itu istilahnya itu pendidikan yang dilakukan di sekolahan itu kadang-kadang berbenturan dengan apa yang diinginkan oleh orang tua itu. Sehingga bermuaranya nanti itu jadinya pidana di kepolisian. Itu kan sering banget. Kadang-kadang anak bandelnya minta ampun umpamanya. Gurunya itu ya istilahnya nggak niat untuk menyakiti, nggak niat. Itu kadang-kadang dijewer aja satu. Itu jadi masalah itu di ranah hukumnya nanti jadi sebuah pidana apabila lah di sini perlu biar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Terus kemudian saling menguatkan itu kita lakukan istilahnya itu ya lembaga harus melakukan itu. Selalu ada diskusi bersama, ada ruang-ruang. Pada waktu-waktu tertentu itu antara pihak lembaga dengan pihak orang tua dan masyarakat itu ada ruang untuk diskusi secara bersama-sama sehingga apa untuk menyatukan visi dan misi ini. Itu terus istilahnya yang kedua adalah saling kita memberikan masukan gitu kan, memberikan masukan. Itu mungkin yang apa namanya yang paling ada kesinambungan juga ya antar tanggung jawabnya ini bersama-sama gitu ya Pak ya. Baik. Nah, tadi saya juga sempat singgung di awal soal bullying karena sekali lagi tidak tutup mata, kita benar-benar melihat fakta di lapangan, kasus perundungan atau bullying ini masih jadi isu utama, Pak. Betul. Nah, kalau menurut jenengan sendiri, Pak Iwan, gimana kolaborasi dari antara guru tentunya ya, orang tua ataupun juga mungkin masyarakat? Paling tidak untuk mencegah lah, supaya bullying itu tidak terus-terusan begitu, Pak. Betul. Jadi untuk bagaimana agar bullying ini tidak selalu terjadi Mbak ya, itu paling tidak itu ada dua elemen yang paling utama. Itu ya kalau di lembaga pendidikan itu adalah ya tentunya guru maupun stakeholder yang ada di lembaga tersebut itu bersama dengan siapa namanya orang tua. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, kita sulit sekali saat ini itu kita memberikan masukan arahan istilahnya pembinaan kepada siswa itu hanya sekedar orasi aja itu sulit banget itu. Karena apa? Karena kita ngomong saat ini, nak jangan ke selatan, kamu harus ke utara. Media sosial yang setiap saat dilihat itu mengajarkan kita ke barat gitu loh. Jadi bertolak belakang ini itu. Sehingga itu apa di situ kita nggak cukup hanya sekedar sekedar hanya ngomong aja lah. Yang paling utama bagaimana? Lah ini mungkin satu kunci yang mungkin harus difahami oleh seluruh daripada ya mungkin stakeholder yang ada di lembaga.
pendidikan itu tidak hanya kita ajarkan sesuatu kepada siswa saja, tidak. Artinya kita sampaikan materi ini, materi itu, tidak. Tetapi yang paling utama itu adalah pendampingan. Makanya di dalam pesantren itu ada istilahnya itu bukan hanya taklim. Kalau taklim itu memberikan ilmu kepada menyampaikan transfer knowledge, itu namanya taklim. Tetapi yang lebih utama lagi itu adalah tarbiyah. Tarbiyah itu selain daripada transfer knowledge, itu adalah pendampingan, pengawasan, terus pemberian kasih sayang, itu sebenarnya yang yang perlu untuk disampaikan. Nah, itu sekarang yang sering hilang sekali, sehingga kami sarankan atau kami memberikan satu pemikiran bahwa untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang ramah anak betul-betul, yang anti bullying, kita harus sadarkan terlebih dahulu anak tersebut. Sehingga itu memiliki rasa kasih dan sayang kepada yang lainnya. Dengan cara bagaimana? Guru yang pertama. Terapkan tarbiyah, bukan hanya sekedar taklim. Itu tadi. Jadi kalau dirangkul, enak gimana kabarnya? Piye? Kok rodok lemes gitu ya umpamanya. Itu sekarang kita jarang sekali mendengarkan kata-kata seperti itu dari guru gitu loh, kepada murid-muridnya. Lah, itu ayo dibangkitkan kembali. Makanya kita tidak membanding-bandingkan ya, tetapi kalau kita lihat guru-guru kita yang dulu itu hampir seluruh guru itu tahu secara pasti siapa muridnya itu dari keluarga apa, dari keluarga bagaimana, terus kebiasaan muridnya itu juga tahu gitu. Tapi sekarang sering sekali itu dari guru-guru nggak tahu. Yang tahu pokoknya si A dapat nilai segini gitu aja kan. Guru masuk juga menyampaikan materi, habis itu keluarlah di situ. Itu perlu kita kembalikan lagi ke situ. Jadi konsep tarbiyah bukan hanya sekedar konsep taklim. Itu yang lebih utama sebenarnya. Oke. Kalau bicara soal keamanan di sekolah, sekali lagi ya Pak Iwan, tanggung jawabnya itu tidak bisa hanya sekolah saja, guru saja. Orang tua juga punya peran penting. Tadi juga sempat disampaikan bagaimana guru tuh kadang-kadang nggak tahu background putra-putrinya yang ada di sekolah. Nah, tapi kembali ketika ada istilah siskampling pendidikan, ini rasanya akan menjadi sebuah model kolaborasi keamanan berbasis masyarakat yang mungkin bisa diterapkan. Bagaimana Pak Iwan untuk DPRD Jatim sendiri mengawal implementasi dari program siskampling pendidikan ini? Terkait masalah siskampling pendidikan ini, kami melihatnya itu ya memang sudah sangat urgent sekali ya. Karena ya jumlah anak muda siswa kita itu sudah banyak seperti itu. Lembaga pendidikan juga sudah banyak tersebar seperti itu. Itu harus bersama-sama kita melakukan pengawasan. Artinya pengawasan nggak bisa hanya semata kita serahkan kepada sekolahan maupun orang tua aja. Nggak ngatasi. Perlu adanya pengawasan secara bersama-sama. Lah, siskampling sekolah ini itu juga termasuk salah satu hal yang baik, itu kita selalu mendukung itu. Makanya di dalam di dalam Raperda pengayoman terhadap perempuan dan anak itu yang kita bahas kemarin bulan November itu diantaranya ya ada kita masukkan di situ. Jadi kita masukkan di situ bagaimanakah lingkungan pendidikan maupun lingkungan yang lain itu harus membentuk dengan membentuk semacam kayak program untuk ramah anak, ramah lingkungan dan lain-lain seperti itu. Tetapi tidak hanya itu, ada klausul yang lain atau pasal yang lain itu semuanya itu harus sinergi. Pada beberapa pihak itu sinergi, seperti yaitu tadi sekolah umpamanya dengan orang tua, sekolah dengan masyarakat dan lain-lain sinergi untuk bagaimanakah kita menciptakan keamanan pada seorang anak tersebut di lingkungannya masing-masing. Nah, inilah di antara esensi daripada siskampling sekolah itu di situ. Jadi semua pihak itu mungkin nggak tahu nanti dibentuknya itu apakah secara formil kemudian digaji atau bagaimana, ya itu nanti masih proses teknisnya itu nanti. Tapi itu yang sebagai semangat kita bersama-sama untuk menciptakan generasi emas di 2045 nanti. Sebagai penegasan kembali nih Pak Iwan ya, terkait indikator yang akan digunakan juga tentunya kalau mungkin dari DPRD sendiri kepada sekolah-sekolah supaya ini ada penilaian khusus gitu ya, ada penilaian secara jelas konkret gitu bahwasanya sekolah ini memang sudah memenuhi standar aman dan juga nyaman untuk peserta didiknya. Seperti apa Pak?
Ya tentunya yang pertama harus kita lihat background-nya, artinya sejarahnya itu dari mulai dulu sampai sekarangnya itu bagaimana, apakah memang terjadi kasus-kasus seperti itu atau enggak. Itu terus kemudian yang kedua yang harus kita lihat juga dari kurikulum atau kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan, yang dilakukan itu. Yang dilakukan itu kebiasaannya itu bagaimana, artinya apakah ada aturan-aturan yang memang aturan itu merupakan sebuah mitigasi agar tidak terjadi kekerasan dan lain-lain. Itu semuanya juga harus dilihat. Terus kemudian nanti yang ketiga itu mungkin yang kita lihat juga adalah bagaimanakah kebiasaan-kebiasaan stakeholder yang ada di situ. Bagaimana cara pengajaran, bagaimana istilahnya itu merespon apabila itu ada kesalahan-kesalahan atau melanggar peraturan yang dilakukan oleh siswa, itu bagaimana penanganannya itu kan, itu semuanya harus apa namanya kita lihat. Jadi banyak faktor itu. Artinya kalau kita membahas itu nanti itu sangat sangat luas banget. Tapi paling tidak hal-hal seperti itu harus kita evaluasi. Jangan menafikan, minimal paling tiga itu ya jangan dinafikan lah. Jadi ya sebagaimana aturannya, bagaimana istilahnya itu ya menghadapi masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa itu. Terus kemudian ya sejarahnya itu bagaimana, apakah memang terjadi maupun enggak, itu paling enggak tiga itu yang menjadi pokok dasar. Daripada. Baik, karena kita juga menyadari bahwasannya di Jawa Timur itu masih ada daerah-daerah 3T. 3T. Dan tidak bisa dipungkiri ini juga butuh perhatian yang sama dalam aspek keamanan di sekolah. Bagaimana Pak strateginya dari teman-teman DPRD sendiri untuk memastikan kalau sekolah-sekolah di daerah 3T ini yang ada di Jawa Timur juga mendapatkan perhatian yang sama dalam aspek keamanan dan kenyamanan siswa? Jadi ini Mbak Nanda, jadi yang perlu kita pahami adalah sistem demokrasi kita ya. Sistem demokrasi kita itu kan ada perwakilan di masing-masing daerah. Perwakilan kayak DPR, kayak saya umpamanya Dapil Gresik Lamongan. Mungkin ada beberapa daerah yang 3T itu masuk kepada dapilnya siapa gitu kan. Jadi kalau pemahaman atau penglihatan kita, kalau kita lihat dari sisi posisi di DPR ibaratnya, itu saya rasa ada semacam kayak kewajiban bagi anggota-anggota DPR itu yang selalu lah istilahnya itu jangan sampai kita itu merem terhadap daerah-daerah tersebut. Jadi kita harus kita kunjungi, kita sondeng apa permasalahannya dan lain sebagainya. Kalau memang permasalahannya itu adalah kekurangan daripada guru-guru yang memiliki SDM yang mumpuni, ya berarti ya itu nanti harus kita sampaikan kepada istilahnya itu eksekutif untuk apa namanya ini loh, ada beberapa daerah yang punya masalah seperti ini dan kuncinya antara lain adalah ya pengiriman istilahnya itu guru-guru yang ber-SDM. Kalau memang kurang dari sisi teknologinya itu harus juga apa namanya harus istilahnya itu ya nanti kita support di situ. Itu kalau dari sisi DPRD-nya. Tapi kalau di sisi eksekutif saya yakin juga punya data-data seperti itu. Kemudian apalagi ada tambahan masukan dari DPR juga lah. Di sini yang harus dilakukan eksekutif itu apa? Ayo kita konsen. Gitulah. Ayo kita konsen. Karena apa? Jangan sampai di Jawa Timur ini ada daerah-daerah itu yang memang benar-benar kita anak tirikan gitu. Kalau memang itu memang kurang, ayo. Kalau umpamanya Surabaya, Gresik, Lamongan dianggap kok sudah ya oke lah. Kita ngalah ibaratnya untuk sebentar, ayo kita angkat dulu saudara kita yang lain gitu. Baru nanti seandainya itu sudah setara, walaupun nggak bisa setara semuanya, tapi ya paling tidak itu agak seimbang semuanya itu baru nanti kita bikin yang program-program yang intinya program fokus untuk pengangkatan daerah tertinggal itu bagi DPR, bagi eksekutif, Pemprov Jawa Timur ini harus menjadi satu lah khususnya di lembaga pendidikan tersebut. Oke, karena semua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman dan setara ya Pak ya. Betul. Untuk seluruh anak-anak ataupun juga siswa-siswi yang ada di Jawa Timur. Betul. Karena 3T itu kalau seandainya tidak kita bangun SDM-nya, nanti ila yaumil kiamah nanti kan jadi 3T terus gitu kan. Sehingga benar. Paling tidak antara lain solusi yang paling utama adalah bagaimana membantu kita SDM di tempat tersebut itu supaya nanti mampu mengangkat dan istilahnya itu meningkatkan martabat daripada daerahnya itu. Gitu. Setuju. Dan harapannya dari Pak Iwan sendiri Pak, kalau bicara soal sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur tentunya ya. Kalau boleh melihat progres katakanlah 5-10 tahun mendatang gitu ya. Kita juga menuju ke Indonesia Emas juga nantinya ya Pak ya. Terkait soal standar keamanan, kenyamanan belajar yang ada di sekolah-sekolah di seluruh wilayah Jawa Timur. Kalau boleh nih kita memandang jauh ke depan. Seperti apa Pak harapan Anda dan pandangan Anda? Jadi kalau saya melihatnya yang pertama Mbak. Sistem pendidikan di masing-masing lembaga kita.
Artinya kesadaran kita istilahnya itu kita fokuskan untuk bagaimana membangun sebuah kesadaran bahwa pendidikan itu tidak hanya semacam taklim aja, artinya transfer knowledge semata. Itu. Tetapi apa? Itu tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu merupakan sebuah transfer knowledge juga sekaligus ya kayak pendampingan, kemudian pengawasan, kemudian ya itu tadi. Artinya pelajaran tersebut tidak hanya sekedar pelajaran, tetapi ya kita juga harus tahu psikis, tahu latar belakang daripada siswa tersebut. Gitu kan, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita programkan itu menjadi sesuatu yang tepat guna. Kalau umpamanya orang kampung, ya, umpamanya kita ajak ngomong masalah istilahnya itu sawah nyambung, Ya. tapi jangan sampai itu umpamanya berasal dari perkotaan, kita ajak ngomong masalah istilahnya itu kan gitu kan, mancing Muluk-muluk, mulu. ya. Muluk-muluk, Pak Seperti Mas. itu. Artinya istilahnya itu harus seperti itu. Jadi yang pertama yaitu tadi artinya apapun juga pendidikan ini masih kita yakini sebagai apa? Antara lain kunci kesuksesan seseorang generasi kan gitu kan. Dan bagaimanakah bangsa ke depan itu juga tergantung generasi saat ini atau pendidikan saat ini. Sehingga itu tadi. Jadi kesadaran bahwa pendidikan itu bukan hanya taklim tapi itu tarbiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tidak akan mungkin bisa menafikan sebuah lembaga pendidikan itu akan baik apabila itu apa? SDM daripada gurunya, SDM pengelolanya, terus kemudian SDM bagaimana manajemen kelembagaannya itu nggak ditata secara baik. Itu yang yang kedua itu kita juga harus fokus ke situ. Lah, yang ketiga ini yang merupakan yang merupakan esensi. Jangan sampai kita salah kurikulum, Mbak. Karena apa? Karena ke depan itu apa seharusnya itu yang diperlukan itu adalah tergantung kurikulum apa yang kita ajarkan pada saat ini. Sering saya sampaikan di mana-mana, jangan bentuk anak hanya sekedar pinter. Karena pinter itu tidak akan memberikan efek manfaat, nggak cukup. Orang pinter kalau nakal itu semakin dalam nakalnya. Tapi kalau orang itu umpamanya kurang pinter, tapi itu istilah melakukan kenakalan mungkin hanya sekedar aja nakalnya kan gitu. Tapi kalau orang pinter yang nakal, Mbak, habis semuanya, Mbak. Gitu. Lah sehingga di sini itu apa? Bukan menciptakan atau membentuk sebuah generasi yang pinter saja, tetapi yang paling utama lagi adalah bagaimana membentuk generasi yang benar. Pinter yang didasari dengan benar. Kalau memang kita nggak bisa membentuk anak yang pinter, umpamanya yang pinter dan benar, minimal paling tidak bentuklah anak itu yang benar. Karena benar itu nanti itu lebih memberikan efek yang positif pada diri anak itu sekaligus kepada orang lain. Oke, dan sebagai yang terakhir Pak, saya minta Anda juga bisa memberikan pesan juga tentunya ya, monggo untuk seluruh warga Jawa Timur tentunya kepada seluruh pihak keluarga, orang tua, masyarakat, sekolah, guru, bahkan juga siswa-siswi ya, untuk bisa kita bareng-bareng mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Monggo. Jadi kami sangat berharap sekali kepada semuanya lah, semuanya bahwa masa depan bangsa ini, masa depan daripada Jawa Timur ini itu semuanya tergantung kepada siapa? Tergantung kepada generasi muda saat ini. Lah, bagaimanakah gambaran daripada generasi muda nanti ke depannya? Itu semuanya tergantung kepada bagaimanakah sistem, lingkungan, pembelajaran dan belajarnya anak-anak saat ini. Sehingga kami sangat berharap sekali kepada masyarakat, khususnya kepada lembaga-lembaga pendidikan. Itu yang paling utama, ayo mari kita ciptakan sebuah lingkungan belajar yang ramah anak. Karena apa? Karena ramah anak inilah. Jadi yang merupakan sebuah dasar apakah sebuah pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan itu efektif atau tidak, itu sebenarnya tergantung di sini. Tergantung apakah itu ramah anak atau tidak. Itu yang pertama. Untuk membuat sebuah lingkungan pendidikan yang ramah anak, tentunya semuanya itu tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga itu semata. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua khususnya, juga ayo bahu-membahu kita bersama-sama untuk menciptakan bagaimanakah lingkungan, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan itu benar-benar bisa ramah anak. Kemudian yang kedua, untuk kita semuanya, mari sekali lagi kami berharap sebuah kesadaran kita bersama-sama bahwa untuk membangun daripada Jawa Timur ini ke depan yang bisa lebih baik,
tidak bisa kita hanya sekedar itu memberikan tanggung jawab ini kepada pemerintah saja. Ya. Tetapi kita semuanya selaku masyarakat, ayo kita bahu-membahu sekali lagi. Kita harus menjadi yang baik dan menjadi yang terbaik pada posisi kita masing-masing. Untuk Jawa Timur ke depan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah, amin. 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 Baik, kawan, itu tadi ya perbincangan saya bersama dengan Bapak Iwan Zunaing. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Nasdem. Beliau ada di Dapil 13 ya Pak 13, ya? siap. Mewakili Kabupaten Gresik dan juga Lamongan. Terkait bagaimana lingkungan sekolah yang kondusif. Dan kita semakin memahami tentunya kawan ya, menghadirkan sekolah yang aman dan juga nyaman ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan satu orang atau satu pihak saja. Tapi ini adalah sebuah tanggung jawab kolektif. Dan harapannya itu sebetulnya sederhana sekali kawan. Yeah. Tapi ini cukup mendasar. Setiap anak yang belajar di sekolah, madrasah ataupun juga pesantren, mereka tanpa ada rasa takut, mereka bisa tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan tentunya mereka bisa merasakan bahwasanya sekolah bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tapi juga ruang untuk bisa melindungi dan juga memanusiakan mereka. Semoga diskusi ini akan menjadi pengingat untuk saya, untuk Anda juga, untuk kita semua, bahwa perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Terima kasih sudah bergabung dan menyaksikan Podcast Suara Surabaya. Saya Ananda Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.